Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan kamu adalah seorang dokter yang terikat sumpah. Di hadapanmu, terbaring seorang pasien kanker stadium akhir dan suaminya yang hancur lebur oleh duka. Atas nama sebuah wasiat terakhir, kamu menikahi suaminya, meyakini sang waktu akan segera merenggut nyawa pasienmu. Namun Allah berkehendak lain. Sebuah keajaiban datang. Pasienmu membaik secara drastis. Namun ingatannya tentang siapa dirimu terhapus selamanya. Kini, kamu terpaksa hidup satu atap dengan istri sah suamimu, menyembunyikan sebuah rahasia gelap yang setiap saat bisa meledak. Apa yang akan kamu lakukan saat keajaiban yang paling kamu harapkan justru berubah menjadi penjara paling menyakitkan dalam hidupmu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami untuk terus membuat cerita baru yang menghibur serta menyentuh hati kamu semua. Langit Bandung sore itu berwarna kelabu, sama seperti dinding-dinding koridor rumah sakit Santosa yang terasa dingin dan panjang. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma basah tanah dan aspal yang menyelinap masuk melalui celah ventilasi. Di dalam kamar pavilion nomor 302, hanya ada satu suara yang memecah keheningan, yaitu bunyi monoton dari mesin elektrokardiogram yang mengukur detak jantung Laras. Bep, bep, bep. Sebuah irama rapuh yang menandakan kehidupan yang berjuang di ambang batas. Dokter Arini menghela napas pelan. Tangannya dengan cekatan mengganti kantung infus yang hampir kosong. Ia bergerak tanpa suara, sebuah kebiasaan yang ia kembangkan selama berbulan-bulan merawat pasien di unit paliatif. Matanya menatap Laras, wanita yang terbaring lemah di atas ranjang. Wajah Laras pucat, tulang pipinya menonjol, dan rambutnya yang dulu hitam legam kini hanya tersisa helaian-helaian tipis akibat kemoterapi yang keras. Kanker otak stadium akhir telah merenggut segalanya, kecuali napasnya yang tersengal-sengal. Arini merapikan selimut yang menutupi tubuh ringkih itu. Sebuah sentuhan kecil yang lebih bersifat manusiawi daripada medis. Di sudut ruangan, di atas sebuah sofa usang, duduk seorang pria yang dunianya seolah ikut meredup bersama Laras. Bima. Suami Laras itu menatap kosong ke arah jendela, ke arah sisa-sisa gerimis yang menempel di kaca. Kantung matanya menghitam, dan kemejanya terlihat kusut, seolah ia tidak pernah meninggalkan ruangan itu selama berhari-hari. Setiap kali Arini masuk, Bima hanya akan mengangkat kepala sejenak, memberikan anggukan kecil yang syarat akan terima kasih dan keputusasaan yang mendalam. Malam ini adalah malam kesekian mereka bertiga berbagi ruang dalam kebisuan. Arini sedang memeriksa catatan perkembangan pasien ketika Bima beranjak dari duduknya, menghampiri ranjang Laras. Ia menggenggam tangan istrinya yang dingin, mengelusnya dengan lembut, seolah berharap kehangatan tubuhnya bisa mengalir dan memberikan kekuatan. Bagaimana menurut dokter? Apa ada perubahan? Suara Bima serak, nyaris berbisik, seolah takut mengusik ketenangan yang rapuh di ruangan itu. Arini menutup buku catatannya. Ia menatap Bima dengan sorot mata yang penuh empati. Ia tidak bisa memberikan harapan palsu. Itu adalah prinsipnya. Tapi ia juga tidak bisa bersikap dingin dan kaku. Secara klinis, kondisinya masih sama, Pak Bima. Stabil. Tapi kita tahu apa artinya stabil dalam kondisi seperti ini. Yang terpenting sekarang adalah memastikan Mbak Laras tidak merasakan sakit dan merasa nyaman. Bima mengangguk pasrah. Ia kembali menatap wajah istrinya. Dia wanita yang kuat, dokter. Sangat kuat. Dia tidak pernah mengeluh. Bahkan saat rasa sakit itu datang seperti badai, dia hanya akan tersenyum dan berkata, "Semua akan baik-baik saja." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Arini merasakan sebuah getaran di dalam hatinya. Ia telah melihat banyak penderitaan, mendengar banyak kisah pilu. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari pasangan ini. Ada cinta yang begitu murni dan tulus, yang membuat tragedi mereka terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Larut malam, ketika perawat jaga sudah berganti,
Seringkali Arini kembali ke kamar itu hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dan ia akan menemukan Bima tertidur di sofa dengan posisi yang tidak nyaman. Namun tangannya tidak pernah lepas dari genggaman tangan Laras. "Bapak sudah makan?" tanya Arini pelan, mencoba mengalihkan pembicaraan. Bima menggeleng. "Nanti saja, dokter. Saya tidak lapar." Arini berjalan keluar sejenak, dan kembali dengan secangkir kopi panas dari mesin penjual otomatis di lorong rumah sakit. Ia menyodorkannya pada Bima. "Setidaknya minumlah ini, Pak. Bapak juga harus menjaga kesehatan." Bima menatap cangkir kertas itu, lalu beralih menatap Arini. Di bawah cahaya lampu kamar yang temaram, ia bisa melihat kelelahan di wajah sang dokter, namun juga kebaikan hati yang tulus. "Terima kasih, dokter. Terima kasih untuk semuanya." Mereka berdiri dalam diam selama beberapa saat. Hanya ada suara mesin EKG dan desah napas Laras. Ikatan aneh mulai terbentuk di antara mereka. Bukan ikatan romantis, melainkan sebuah persekutuan dua orang asing yang dipersatukan oleh kepedulian mereka terhadap orang yang sama. Mereka adalah dua tiang penyangga yang berusaha menahan sebuah langit yang akan runtuh. Tiba-tiba, jari jemari Laras yang berada dalam genggaman Bima bergerak lemah. Bima tersentak. "Laras, sayang." Arini segera mendekat, memeriksa pupil mata Laras yang sedikit merespons cahaya sen terpenanya. Dan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kelopak mata Laras yang selama berhari-hari terkatup rapat, perlahan terbuka. Pandangannya tidak kosong seperti biasanya. Ada seberkas kesadaran di sana. Seberkas cahaya di tengah kegelapan panjang. Matanya bergerak dari Bima, lalu ke Arini yang berdiri di sampingnya. Napasnya terdengar lebih berat. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Laras mengangkat tangannya yang bebas, menunjuk ke arah Arini. Bima, dengan bingung, membantu Arini untuk mendekatkan tangannya ke Laras. Kini, tangan Laras yang dingin menggenggam tangan Bima dan tangan Arini sekaligus, menyatukan mereka di atas dadanya yang naik turun dengan lemah. Bibirnya yang kering bergerak-gerak, mencoba membentuk kata. Suara yang keluar lebih pelan dari bisikan angin. "Gaga, Bima." Arini dan Bima menahan napas. Mereka mencondongkan tubuh lebih dekat, mencoba menangkap setiap suku kata yang berharga itu. "Kalian harus bahagia." Setelah mengucapkan kalimat itu, sebuah tarikan napas panjang terdengar dari Laras. Matanya kembali terpejam perlahan. Genggaman tangannya melemah, namun tidak terlepas. Mesin EKG yang tadinya berirama monoton, kini bunyinya menjadi sedikit lebih cepat dan tidak teratur. Arini dan Bima membeku di tempat. Waktu seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menggantung di udara, terasa begitu berat dan syarat makna. Sebuah wasiat? Sebuah firasat? Atau sebuah izin? Di tengah ruangan yang berbau obat-obatan, di bawah tatapan Allah yang tak terduga, sebuah benih takdir baru saja ditanamkan dalam keheningan di antara dua nadi yang berjuang. Kata-kata Laras menggantung di udara, begitu nyata hingga seolah memiliki bobot fisik. Mesin EKG yang berbunyi lebih cepat menarik Arini kembali dari keterkejutannya. Ia segera bertindak. Naluri dokternya mengambil alih sepenuhnya. Dengan sigap ia memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan saturasi oksigen Laras. Semua tanda vital itu menunjukkan lonjakan singkat. Sebuah reaksi kejut dari tubuh yang sudah sangat rapuh. Bima hanya bisa berdiri mematung. Matanya terpaku pada wajah istrinya yang kini kembali tenang, seolah momen kesadaran tadi hanyalah sebuah mimpi. Setelah memberikan suntikan penenang dosis rendah, irama mesin EKG itu kembali melambat, kembali ke ritme monoton yang sudah mereka kenal. Laras telah kembali tenggelam ke dalam dunianya yang sunyi. Tapi ia meninggalkan Arini dan Bima di dunia nyata, dengan sebuah gema yang terus terngiang di telinga dan hati mereka. "Kalian harus bahagia." Sebuah kalimat sederhana yang mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Laras tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kesadaran seperti itu. Ia kembali menjadi pasien yang pasif. Namun, hubungan antara Arini dan Bima telah berubah. Ada sebuah lapisan baru di antara mereka.
Sebuah pemahaman diam-diam yang tidak perlu diucapkan. Mereka kini adalah penjaga sebuah wasiat. Percakapan mereka mulai melampaui kondisi medis Laras. Suatu malam, ketika hujan deras kembali mengguyur kota Bandung, mereka duduk di sebuah warung kopi sederhana di seberang rumah sakit. Aroma kopi hitam dan mie instan bercampur dengan dinginnya udara malam. Menurut dokter, apa Laras benar-benar sadar waktu itu? Tanya Bima, meniup uap dari cangkir kopinya. Arini menatap tetesan hujan yang berlomba-lomba di jendela kaca warung. Saya percaya. Iya. Dalam dunia medis, kami menyebutnya terminal lucidity. Sebuah lonjakan kesadaran terakhir yang terkadang dialami pasien menjelang akhir hayatnya. Seolah otak mengumpulkan sisa-sisa energinya untuk satu momen perpisahan. Perpisahan. Bima mengulang kata itu dengan pelan. Jadi, itu adalah salam perpisahannya. Mungkin, jawab Arini lembut. Atau mungkin sebuah pesan. Sejak saat itu, mereka mulai berbagi lebih banyak cerita. Bima bercerita tentang bagaimana ia pertama kali bertemu Laras di sebuah toko buku di Jalan Braga. Tentang mimpi mereka untuk memiliki sebuah rumah kecil dengan taman bunga di Lembang. Arini, di sisi lain, menceritakan tentang keluarganya yang jauh di Sumatera, tentang kesendiriannya di kota besar ini, di mana hidupnya hanya berputar antara apartemen dan rumah sakit. Mereka menemukan pelipur lara dalam kerapuhan satu sama lain. Arini bukan lagi hanya dokter, dan Bima bukan lagi hanya suami pasien. Mereka adalah dua manusia kesepian yang menemukan teman di tengah badai kehidupan. 3 minggu setelah momen kesadaran Laras, sebuah kabar buruk datang. Kondisi Laras menurun drastis. Sebuah infeksi paru-paru menyerang tubuhnya yang sudah tak berdaya. Tim dokter, termasuk Arini, harus menyampaikan berita itu kepada Bima. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Pak. Tapi dengan kondisi imunitasnya yang sangat rendah. Bapak harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, ujar kepala tim dokter. Dunia Bima runtuh untuk kedua kalinya. Malam itu, Arini menemukannya duduk sendirian di taman rumah sakit yang basah oleh sisa hujan. Pria tegar itu akhirnya menangis. Bahunya bergetar hebat. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan kerapuhannya. Arini duduk di sebelahnya. Tidak berkata apa-apa. Ia hanya memberikan keheningan yang penuh pengertian. Membiarkan Bima melepaskan semua beban yang telah ia pikul sendirian. Saya tidak tahu harus bagaimana setelah dia pergi, Dok. Isak Bima di sela tangisnya. Saya akan sendirian. Benar-benar sendirian. Kata-kata itu menusuk jantung Arini. Kesendirian. Ia sangat tahu bagaimana rasanya. Dalam keheningan malam, di tengah aroma bunga Kamboja yang basah, sebuah ide gila yang menakutkan mulai terbentuk di benaknya. Ide yang mungkin lahir dari rasa iba, dari empati, dari kesepiannya sendiri, dan dari wasiat terakhir Laras. Bapak tidak sendirian, bisik Arini. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Bima. Beberapa hari kemudian, di sebuah pagi yang mendung, Bima menatap Arini dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi tatapan putus asa, melainkan tatapan seseorang yang telah membuat keputusan besar. Dokter Arini, saya sudah memikirkannya. Arini menahan napas. Wasiat Laras. Pesennya. Mungkin ini bukan hanya salam perpisahan. Mungkin ini adalah caranya untuk memastikan saya tidak sendirian. Dan caranya memastikan dokter juga tidak sendirian. Bima menelan ludah. Gugup. Laras sangat menyayangi dokter. Ia selalu bilang, Dokter Arini adalah malaikatnya. Mungkin kita bisa memenuhi keinginan terakhirnya. Tidak ada cincin. Tidak ada kalimat romantis. Yang ada hanyalah dua pasang mata yang sama-sama lelah, yang mencari pegangan di tengah ombak yang akan menelan mereka. Menikah. Kata itu akhirnya terucap dari mulut Bima. Bukan untuk kita sekarang, tapi untuk Laras. Dan untuk hari esok setelah semuanya berakhir. Arini seharusnya menolak. Etika profesi menjerit di kepalanya. Tapi hatinya yang lelah dan kesepian, membisikkan hal yang berbeda. Ia teringat genggaman tangan Laras yang menyatukan mereka. Ia teringat pesan itu. Dan ia pun mengangguk pelan.
Seminggu kemudian, mereka berdiri di sebuah kantor urusan agama kecil di daerah Sukajadi. Arini mengenakan blus putih sederhana, dan Bima mengenakan kemeja batik lengan panjang yang ia simpan di mobilnya. Hanya ada dua orang saksi. Satu adalah teman dekat Arini sesama dokter yang telah berjanji akan menjaga rahasia itu. Dan satu lagi adalah marbot masjid di dekat kantor itu. Prosesi ijab kabul berlangsung singkat dan hikmat, namun terasa hampa. Tidak ada senyum, tidak ada foto bahagia. Yang ada hanyalah dua orang yang mengikat janji di bawah langit kelabu. Sebuah janji yang lahir dari duka dan dibayangi oleh kematian. Sore itu, mereka kembali ke rumah sakit Santosa. Mereka berhenti sejenak di depan pintu kamar paviliun nomor 302. Kini, mereka bukan lagi dokter dan suami pasien. Mereka adalah suami dan istri. Sebuah status baru yang terasa aneh dan berat. Saat mereka melangkah masuk, suara monoton mesin EKG menyambut mereka, seolah mengingatkan bahwa di dalam sana, alasan dari semua keputusan gila ini masih berjuang di antara dua dunia. Pernikahan telah terjadi, dan kini, mereka hanya bisa menunggu takdir menyelesaikan bagiannya. Minggu-minggu berlalu setelah janji di bawah langit kelabu itu. Kehidupan Arini dan Bima berjalan dalam dua realitas yang terpisah. Di luar dinding rumah sakit Santosa, mereka adalah suami dan istri, sepasang manusia yang terikat oleh sebuah rahasia besar. Namun begitu melintasi lobi rumah sakit yang ramai, mereka kembali ke peran semula. Arini adalah dokter yang berdedikasi, dan Bima adalah suami pasien yang setia. Mereka hidup dalam penantian, menunggu akhir yang mereka yakini tak terhindarkan. Akhir yang akan melegitimasi ikatan mereka. Namun, takdir rupanya punya skenario yang berbeda. Keajaiban itu datang bukan seperti guntur di siang bolong, melainkan seperti fajar yang menyingsing perlahan, nyaris tanpa disadari. Dimulai dari infeksi paru-paru Laras. Penyakit yang seharusnya menjadi pukulan terakhir itu, secara mengejutkan, mulai merespons antibiotik. Demamnya yang tinggi perlahan turun. Napasnya yang tadinya berat dan berbunyi, kini terdengar lebih teratur. Perawat yang bertugas mencatat dengan heran bahwa saturasi oksigen Laras stabil di angka yang sehat tanpa bantuan ventilator penuh. Luar biasa, kata Dr. Wibowo, kepala tim medis, sambil melihat hasil röntgen terbaru. Infeksinya bersih. Respons tubuhnya jauh lebih kuat dari yang kita perkirakan. Bima merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Sebuah kebahagiaan murni yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia menggenggam tangan Laras, yang terasa sedikit lebih hangat dari biasanya. Alhamdulillah. Dia berjuang, Dok. Dia berjuang. Arini hanya tersenyum tipis, namun di dalam hatinya, sebuah perasaan aneh mulai tumbuh. Kebahagiaan atas kemajuan pasiennya bercampur dengan secuil kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ini di luar nalar medis. Di luar semua prediksi. Perbaikan itu terus berlanjut. Dalam sebulan, Laras sudah bisa membuka mata lebih lama. Rona kemerahan yang sehat mulai kembali ke pipinya yang tirus. Ia bahkan mulai bisa menelan makanan lunak, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada selang nutrisi. Para dokter di rumah sakit menyebutnya kasus langka, sebuah anomali medis yang akan menjadi bahan studi menarik. Ada yang bilang ini efek spontaneous remission, di mana sel kanker secara misterius berhenti berkembang. Ada pula yang berteori ini adalah kekuatan psikologis, kekuatan cinta dari Bima yang secara ajaib membangkitkan semangat hidup Laras. Bagi Bima, ini adalah jawaban atas semua doanya. Ia tertawa lebih sering, dan lingkaran hitam di bawah matanya perlahan memudar. Namun bagi Arini, setiap tanda perbaikan pada Laras terasa seperti sebuah ketukan di dinding hatinya, mengingatkannya pada statusnya yang kini menjadi semakin rumit. Pernikahan mereka, yang tadinya terasa seperti sebuah pelampung di tengah lautan duka, kini mulai terasa seperti sebuah jangkar yang berat. Akhirnya, tim dokter memutuskan bahwa Laras sudah cukup stabil untuk menjalani perawatan di rumah. Lingkungan rumah yang familiar akan sangat baik untuk pemulihan psikologisnya, saran Dr. Wibowo. Keputusan itu bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah berita yang sangat baik. Di sisi lain, ini memaksa realitas Arini dan Bima untuk bertabrakan. Mereka tidak bisa lagi hidup dalam dua dunia yang terpisah.
Setelah diskusi panjang yang canggung, mereka sepakat pada sebuah cerita penyamaran. Arini akan ikut pindah ke rumah Bima di kawasan Ciumbuleuit, sebuah rumah asri dengan taman yang menghadap ke lembah. Perannya? Sebagai dokter pribadi yang memberikan pengawasan medis penuh waktu. Sebuah kebohongan yang rapuh, namun satu-satunya yang mereka miliki. Hari itu pun tiba. Laras pulang. Ia duduk di kursi roda, menatap taman rumahnya dengan mata berbinar. Ia tampak seperti orang yang baru saja bangun dari tidur yang sangat panjang. Arini sibuk merapikan peralatan medis di salah satu kamar tamu yang diubah menjadi ruang perawatan mini. Jantungnya berdebar kencang, lebih kencang daripada saat ia menghadapi situasi medis darurat sekalipun. Pagi pertama mereka di rumah itu terasa sangat menegangkan. Bima sedang membantu Laras meminum jusnya di meja makan yang menghadap ke taman. Arini keluar dari dapur, membawa nampan berisi obat-obatan pagi untuk Laras. Ia memasang senyum profesionalnya yang terbaik. Laras menatap Arini, lalu tersenyum dengan tulus. Senyuman manis yang sama seperti dulu. "Selamat pagi, dokter." "Selamat pagi, Mbak Laras. Bagaimana tidurnya semalam?" jawab Arini. Suaranya sedikit bergetar. "Nyenyak sekali. Udara di rumah memang paling enak," jawab Laras riang. Kemudian, ia menoleh kepada Bima, dengan ekspresi polos yang sama sekali tidak dibuat-buat. "Bima," panggilnya lembut. "Kenapa dokter Arini tinggal di sini? Apa aku separah itu, sampai harus ada dokter di rumah setiap saat?" Pertanyaan itu, meski diucapkan dengan nada ringan, menghantam Arini dan Bima seperti palu godam. Waktu seolah membeku. Arini bisa merasakan darahnya surut dari wajahnya. Bima, untuk sesaat, tampak panik. Matanya melirik gugup ke arah Arini. Dengan cepat, Bima menguasai dirinya. Ia mengelus punggung tangan Laras dan tersenyum. "Iya, sayang. Dokter Arini ini baik sekali. Dia mau mengawasi kamu secara langsung di rumah untuk sementara waktu. Biar kamu pulihnya lebih cepat. Kan enak, ada dokter hebat yang jaga 24 jam. Laras tampak puas dengan jawaban itu. Ia mengangguk mengerti, lalu kembali menatap Arini dengan sorot mata penuh terima kasih. "Wah, saya jadi merepotkan dokter. Ya, maaf ya, dok. Dan terima kasih banyak." Arini hanya bisa tersenyum kaku dan mengangguk. Di balik senyum itu, dunianya sedang runtuh. Kini semuanya jelas. Keajaiban itu datang dengan sebuah harga yang sangat mahal. Laras telah kembali, tetapi sebagian dari ingatannya tertinggal di suatu tempat. Ia tidak mengingat wasiatnya. Ia tidak mengingat keputusasaan Bima. Dan yang paling penting, ia tidak tahu bahwa wanita yang kini berdiri di hadapannya sambil membawa nampan obat, bukanlah sekadar dokternya, melainkan wanita yang telah mengambil posisinya, istri baru dari suaminya. Rumah di kawasan Ciumbuleuit itu seharusnya menjadi surga. Sebuah bangunan modern dengan jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke kerlip lampu kota Bandung di malam hari. Udara paginya sejuk, dan taman bunganya dirawat dengan baik. Tetapi bagi Arini, rumah itu adalah sebuah panggung megah tempat ia harus memainkan peran paling sulit dalam hidupnya. Setiap hari adalah sebuah pertunjukan, dan setiap malam adalah evaluasi dari semua kesalahan dan kebohongan yang ia ucapkan. Pagi hari dimulai dengan rutinitas yang canggung. Bima akan bangun lebih dulu, mengetuk pelan pintu kamar Arini, yang sebenarnya adalah kamar tamu. "Arini, aku ke kamar Laras dulu," bisiknya, sebelum menghilang di lorong. Arini akan berbaring sejenak, menatap langit-langit putih, mendengarkan suara langkah kaki Bima, lalu suara tawa Laras yang samar-samar terdengar. Tawa itu, yang seharusnya menjadi musik terindah di dunia, kini terdengar seperti lonceng yang mengingatkan Arini akan posisinya sebagai orang asing. Ia akan keluar dari kamar setelah Bima dan Laras sudah berada di meja makan. Arini akan membawa stetoskopnya, sebuah properti wajib untuk perannya sebagai dokter pribadi. "Selamat pagi, Mbak Laras, Pak Bima," sapanya dengan senyum yang sudah ia latih di depan cermin. "Pagi, Dok. Coba lihat, hari ini aku yang membuatkan Bima roti panggang," kata Laras dengan bangga, menunjukkan sepotong roti yang sedikit gosong di pinggirnya.
Bima tersenyum. Senyum yang terlihat tulus di mata Laras, namun terlihat penuh beban di mata Arini. Makan malam adalah bagian yang paling menyiksa. Bertiga, mereka akan duduk di meja makan yang sama. Laras, dengan semangatnya yang baru, akan bercerita tanpa henti tentang rencananya untuk kembali melukis. Tentang kafe baru di Dago yang ingin ia kunjungi bersama Bima, kalau sudah sembuh total nanti. Arini hanya bisa mengangguk dan tersenyum, sesekali menyahut. Wah, bagus itu, Mbak. Setiap kata, nanti, dan, bersama Bima, dari mulut Laras, terasa seperti jarum kecil yang menusuk hatinya. Ia adalah masa depan Bima, tetapi ia harus duduk diam mendengarkan masa lalu Bima merencanakan masa depan yang tidak akan pernah ada. Suatu sore, Laras menemukan album foto pernikahan mereka. Dengan antusias, ia duduk di sofa, diapit oleh Bima dan Arini. Dokter, lihat deh. Ini waktu Bima masih kurus sekali. Guraunya sambil menunjuk sebuah foto. Arini harus ikut tertawa, mencondongkan tubuhnya untuk melihat foto seorang pria yang kini adalah suaminya, sedang tersenyum bahagia dengan wanita lain. Ia bisa mencium aroma parfum Laras, aroma lembut yang sama yang kadang masih tercium dari kemeja-kemeja Bima. Dalam momen itu, Arini merasa dirinya begitu kecil, begitu tidak terlihat. Ia adalah hantu di rumahnya sendiri. Ketegangan mencapai puncaknya pada hal-hal kecil. Suatu hari, seorang kurir paket datang mengantar pesanan online Arini. Dari depan gerbang, kurir itu berteriak, "Paket untuk Ibu Bima." Jantung Arini serasa berhenti berdetak. Ia membeku di ruang tengah. Laras, yang sedang membaca di teras, mengangkat kepalanya dengan heran. "Ibu Bima? Siapa?" Dengan sigap, Bima yang kebetulan berada di dekat pintu, segera keluar. "Oh, mungkin salah dengar, Mas. Ini rumah Bapak Bima," katanya dengan nada tegas namun ramah. Setelah menerima paket itu, Bima masuk dan memberikannya pada Arini dengan tangan yang sedikit gemetar. Mereka saling bertatapan sekilas. Sebuah tatapan yang penuh dengan kepanikan yang baru saja reda. Laras, untungnya, sudah kembali asyik dengan bukunya, tidak menaruh curiga sama sekali. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Insiden kecil itu membuatnya sadar. Rahasia mereka berdiri di atas pondasi yang sangat rapuh. Malam hari adalah waktu terberat sekaligus satu-satunya waktu mereka bisa menjadi diri sendiri. Bima memiliki ritualnya. Ia akan menemani Laras di kamarnya, kadang membacakan buku atau sekadar mengobrol ringan hingga Laras tertidur pulas. Baru setelah itu, seringkali lewat tengah malam, Bima akan mengetuk pintu kamar Arini. Tidak ada gairah suami istri di sana. Yang ada hanya dua orang yang lelah jiwa dan raga. Mereka akan duduk di balkon kecil kamar Arini, menatap lampu kota di kejauhan. "Hari ini dia terlihat sangat bahagia," kata Bima pelan. "Dia bahkan menanyakan kapan kita bisa liburan ke pantai lagi." "Itu pertanda baik. Artinya semangatnya pulih," jawab Arini. Suaranya nyaris berbisik. "Tapi aku merasa seperti penipu ulung, Arini," lanjut Bima. Suaranya syarat akan rasa bersalah. "Aku tersenyum padanya. Sementara di hatiku ada kamu." Aku memegang tangannya, sambil memikirkan bagaimana cara agar tidak menyakitimu. Aku menyakiti kalian berdua." Arini meraih tangan Bima. "Kita melakukan ini bersama. Kita akan melaluinya bersama." Tapi saat mengucapkan itu, ia sendiri tidak yakin. Setiap sudut rumah ini adalah pengingat akan Laras. Pakaiannya di lemari, lukisannya di dinding, bahkan susunan bantal di sofa. Ia merasa seperti seorang aktris yang lupa kapan pertunjukan harus berakhir. Pekan itu, Laras merasa semakin kuat. Energi yang lama terpendam kini meluap-luap. Suatu pagi, setelah sarapan, ia berdiri dan menatap sekeliling rumah dengan semangat baru. Rumah ini rasanya agak berantakan. "Ya, aku mau beres-beres." Dimulai dari gudang di belakang. Pasti banyak barang tidak terpakai di sana. Arini dan Bima saling berpandangan. Kepanikan dingin langsung menjalar di punggung mereka. Gudeg. Ruangan itu adalah kapsul waktu yang belum pernah mereka sentuh.
Tempat Bima menumpuk semua barang dari masa-masa terburuk Laras, barang-barang rumah sakit, dan mungkin barang-barang lain yang seharusnya tidak boleh terlihat. Jangan, sayang. Cegah Bima cepat. Di sana banyak debu. Nanti kamu malah sakit lagi. Biar nanti aku saja yang bersihkan. Tapi Laras, dengan sifat keras kepalanya yang mulai kembali, menggeleng. Tidak mau. Aku yang mau. Aku bosan hanya duduk-duduk saja. Aku ingin merasa berguna lagi. Ia tersenyum lebar. Senyum penuh tekad yang tidak bisa dibantah. Ayo, temani aku. Pasti seru melihat barang-barang lama. Ia berjalan lebih dulu dengan semangat menuju pintu kayu di ujung koridor belakang. Sebuah pintu yang selama ini selalu tertutup. Sebuah pintu yang menyimpan semua kenangan yang ingin Arini dan Bima lupakan. Dan kini, Laras, sang pemilik kenangan itu, akan membukanya tanpa tahu bahaya apa yang menunggunya di dalam sana. Gudang itu berbau seperti waktu yang terperangkap. Campuran aroma kertas tua, kapur barus, dan debu yang menari-nari di satu-satunya berkas cahaya yang masuk dari jendela kecil di atas. Bima buru-buru menyalakan lampu, memperlihatkan tumpukan kotak-kotak kardus berbagai ukuran. Beberapa sudah penyok dan menguning. Bagi Laras, ini adalah petualangan. Bagi Arini dan Bima, ini adalah ladang ranjau. Wah, lihat ini! Seru Laras riang, membuka kotak pertama. Isinya adalah tumpukan majalah wanita dari beberapa tahun lalu. Aku ingat ini. Aku kumpulkan resep-resepnya tapi tidak pernah ada yang aku coba masak, katanya sambil tertawa. Bima dan Arini ikut tertawa. Tawa yang dipaksakan. Mereka saling melirik. Sebuah komunikasi tanpa kata yang berbunyi. Aman. Kotak pertama aman. Laras bergerak ke kotak berikutnya. Isinya adalah pakaian-pakaian bayi yang masih baru, terlipat rapi. Ada sepatu mungil seukuran ibu jari, dan selimut kecil dengan gambar awan. Wajah Laras berubah sendu. Oh! Desahnya pelan. Itu adalah barang-barang yang mereka siapkan untuk kehamilan yang tidak pernah berhasil. Bima dengan cepat mendekat dan memeluk bahu istrinya. Sudah, jangan dilihat lagi, sayang. Kita simpan saja, ya. Laras mengangguk, dan mereka menutup kotak kenangan pahit itu. Arini merasakan hatinya teriris. Ia menjadi saksi bisu dari momen-momen paling intim dalam kehidupan pasangan itu. Setiap kotak yang dibuka terasa seperti menguliti lapisan demi lapisan rahasia dan sejarah mereka. Ia dan Bima berusaha membantu, mencoba mengarahkan perhatian Laras ke kotak-kotak yang mereka anggap aman, yang berisi perabotan tua atau buku-buku kuliah Bima. Setelah hampir 1 jam, tumpukan kotak yang belum dibuka tinggal sedikit. Arini dan Bima mulai sedikit lega. Mungkin mereka akan melewati badai ini tanpa kerusakan. Kemudian, Laras melihat sebuah kotak kardus kecil yang warnanya lebih baru, terselip di antara rak besi yang berkarat. Kotak itu tidak ditutup rapat. Yang ini isinya apa, Bima? Tanyanya sambil menarik kotak itu. Jantung Bima serasa jatuh ke perut. Ia ingat kotak itu. Itu adalah kotak yang ia gunakan untuk membereskan meja kerjanya dengan tergesa-gesa beberapa minggu lalu. Saat Arini pertama kali akan pindah ke rumah. Isinya adalah tumpukan acak barang-barang pribadi. Kwitansi, surat, dan... Biar aku saja yang buka. Itu isinya berkas-berkas kantor yang membosankan, kata Bima, mencoba meraih kotak itu. Tapi Laras sudah lebih dulu membukanya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu. Tangannya mengaduk-aduk isi kotak. Ada beberapa kartu nama, setumpuk struk belanja. Lalu tangannya berhenti pada sebuah benda persegi yang terasa keras. Sebuah bingkai foto kayu murahan, yang posisinya terbalik. Loh, ini bingkai kosong. Gumam Laras sambil mengangkatnya. Arini berhenti bernapas. Seluruh udara di dalam gudang yang pengap itu seolah tersedot habis. Ia tahu bingkai itu. Bingkai seharga Rp20.000 yang mereka beli di dekat kantor urusan agama, untuk menaruh satu-satunya foto pernikahan mereka. Waktu berjalan sangat lambat. Dalam gerak-gerik yang terasa seperti adegan film, Laras membalik bingkai itu. Di sana, foto itu. Arini dengan blus putihnya.
Bima dengan kemeja batiknya. Wajah mereka tegang. Tidak ada senyum. Tapi latar belakangnya tidak bisa dimungkiri. Sebuah dinding dengan lambang Garuda dan tulisan kaligrafi. Mereka berdiri bersebelahan. Lebih dekat dari sekadar dokter dan suami pasien. Keheningan yang berderak memenuhi gudang itu. Laras tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap foto itu dengan tatapan kosong yang paling menakutkan. Otaknya yang rapuh, yang baru saja belajar merangkai kembali dunia, kini dihadapkan pada sebuah data yang mustahil. Sebuah anomali yang merusak semua logika yang ia kenal. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya beralih dari foto itu, ke wajah Arini, lalu ke wajah Bima. Kebingungan total terpancar di matanya. Ini kapan? Suaranya bergetar. Kenapa? Kenapa Dokter Arini pakai baju itu? Bima. Ia menatap suaminya, mencari jawaban. Ini apa? Pertanyaannya tidak mengandung tuduhan. Hanya ada kebingungan murni seorang anak kecil yang melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Bima membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Laras kembali menatap foto itu. Tangannya mulai gemetar. Ia mencoba menghubungkan titik-titik. Dokter Arini yang baik hati. Bima suaminya. Mereka berdua. Di sebuah foto pernikahan. Kepingan puzzle itu saling bertabrakan di dalam kepalanya. Menciptakan gesekan yang menyakitkan. Dokter Arini. Ia bergumam. Istri. Bima. Bingkai foto itu jatuh dari tangannya yang gemetar. Menimbulkan bunyi gedebuk pelan di atas lantai semen yang berdebu. Dan kemudian, tubuhnya menegang. Matanya berputar ke atas. Suara erangan tertahan keluar dari tenggorokannya. Dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia kejang. Dalam sepersekian detik, semua peran luruh dari diri Arini. Ia bukan lagi istri Bima. Ia bukan lagi wanita yang bersalah. Ia adalah Dokter Arini. Bima, teriaknya. Suaranya tajam dan penuh perintah, memecah kepanikan Bima yang membeku. Baringkan dia. Sekarang, miringkan badannya ke kiri. Dengan tergagap, Bima menuruti perintah itu. Ia merebahkan tubuh Laras yang terus bergetar hebat di lantai yang dingin. Arini sudah berlutut di sisi Laras. Tangannya dengan sigap menahan kepala Laras agar tidak terbentur. Sementara tangannya yang lain memeriksa denyut nadi di lehernya. Ambil ponselku di saku. Panggil ambulans. Cepat, perintahnya lagi. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Laras yang pucat dan membiru. Di tengah gudang yang pengap dan berantakan, di samping foto pernikahan mereka yang tergeletak di atas debu, Arini berjuang untuk menyelamatkan nyawa wanita itu. Wanita yang dunianya baru saja ia hancurkan. Kini nasibnya berada sepenuhnya di ujung jemarinya. Sirene ambulans meraung-raung membelah kemacetan sore hari di jalanan Bandung. Bagi Arini, suara itu terdengar seperti jeritan dari dalam hatinya sendiri. Perjalanan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Santosa terasa seperti sebuah lorong waktu yang buram. Ia tidak melepaskan pandangannya dari Laras. Melakukan semua prosedur darurat yang ia bisa di dalam kendaraan yang berguncang itu. Bima duduk di sudut. Wajahnya pucat pasi. Mulutnya terus menggumamkan doa. Di rumah sakit, Laras segera ditangani oleh tim medis. Arini dan Bima terpaksa menunggu di luar ruang ICU. Di koridor yang sama di mana ikatan mereka dulu pertama kali terbentuk. Tapi kini, suasana di antara mereka berbeda. Ada jurang yang dalam, yang tercipta dari rasa bersalah dan tragedi. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, Dr. Wibowo keluar. Kondisinya sudah stabil. Kejangnya berhasil kami atasi. Tapi, kami harus memantaunya secara intensif. Guncangan kognitif seperti itu sangat berbahaya bagi otaknya. Bima terduduk lemas di kursi tunggu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Arini tetap berdiri, punggungnya lurus menempel di dinding dingin. Keputusan itu sudah bulat di kepalanya. Ini harus berakhir. Sandiwara ini harus dihentikan. Ia mendekati Bima yang masih terisak. Bima, panggilnya pelan tapi tegas. Bima mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Aku tidak bisa lagi menjadi dokternya.
kata Arini. Setiap kata terasa berat, namun harus diucapkan. Kehadiranku hubungan kita secara medis dan etis, itu membahayakannya. Objektivitasku sudah hancur. Dia butuh dokter, Bima, bukan aku. Bima menatap Arini, matanya penuh dengan penderitaan. Tapi ia melihat sorot mata Arini yang tidak bisa dibantah. Sorot mata seorang dokter yang sedang mengambil keputusan profesional paling sulit dalam hidupnya. Arini mengeluarkan ponselnya, mencari sebuah nama di kontaknya. Dr. Hendra, seorang ahli neurologi senior yang sangat ia hormati. Dengan tangan yang gemetar, Arini meneleponnya, dan dengan suara yang ia paksakan untuk tenang, ia secara resmi menyerahkan kasus pasien bernama Laras Anindita. Ia menceritakan ringkasan kondisinya, tanpa menyebutkan detail pribadinya. Ia hanya berkata, pasien ini butuh penanganan baru yang lebih objektif. Itu adalah kalimat terberat sekaligus paling membebaskan yang pernah ia ucapkan. 3 bulan kemudian, langit sore di Ciumbuleuit berwarna jingga keemasan. Di taman rumah itu, Laras sedang berjongkok, dengan riang membersihkan rumput liar di sekitar rumpun bunga mawarnya. Ia bersenandung kecil, sebuah lagu lama yang populer di masa mudanya. Wajahnya terlihat segar dan damai. Ingatannya tentang hari di gudang itu, tentang foto pernikahan, tentang kejang yang ia alami, telah terhapus sepenuhnya. Otaknya, dalam usahanya untuk melindungi diri, telah membangun sebuah dinding tebal di sekitar kenangan traumatik itu. Baginya, dunianya sederhana. Bima adalah suaminya yang tercinta. Dan Dr. Hendra adalah dokternya yang baik hati yang rutin datang memeriksanya. Lalu siapa Arini? Dalam dunianya yang baru, Arini adalah teman baik Bima, seorang wanita ramah yang sesekali datang berkunjung untuk minum teh di teras. Laras sangat menyukainya. Tak jauh dari sana, Bima duduk di kursi rotan, memandang Laras dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada cinta yang dalam, kesedihan yang tak berujung, dan sebuah keikhlasan yang luar biasa di matanya. Ia dan Arini sudah tidak lagi tinggal di rumah itu. Mereka menyewa sebuah apartemen kecil di pusat kota. Sebuah langkah yang perlu untuk menciptakan batasan yang sehat. Bima menghabiskan sebagian besar harinya di sini untuk menemani Laras, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, sebelum kembali ke kehidupannya yang lain di malam hari. Arini berdiri di ambang pintu teras, memegang nampan berisi 3 cangkir teh hangat. Ia tidak lagi memakai kemeja dokternya. Ia hanya mengenakan sweter rajut yang nyaman. Ia memandang pemandangan di hadapannya. Laras yang bersenandung, Bima yang memandanginya. Tidak ada lagi rasa bersalah yang membakar. Tidak ada lagi ketakutan akan rahasia yang terbongkar. Yang ada hanya penerimaan yang tenang. Bima menoleh, merasakan kehadiran Arini. Mata mereka bertemu. Bima tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Bukan senyum bahagia yang meledak-ledak. Itu adalah senyum kecil yang tulus. Sebuah senyum yang mengatakan, ini hidup kita. Rumit, tidak sempurna, dan sedikit menyedihkan. Tapi aku bersyukur kamu ada di sini, melewatinya bersamaku. Arini membalas senyuman itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyumnya mencapai mata. Ia berjalan mendekat, meletakkan nampan teh di meja. Ia duduk di kursi di sebelah Bima. Bertiga, mereka menatap matahari yang perlahan terbenam di balik perbukitan Bandung. 3 jiwa yang terikat oleh takdir yang aneh, menemukan kedamaian bukan dalam kebahagiaan yang sempurna, melainkan dalam keberanian untuk menerima kenyataan mereka yang indah sekaligus tragis. Tamat. Hikmah cerita. Kisah Arini, Bima, dan Laras mengajarkan kita beberapa hal yang mendalam. Pertama, tentang takdir. Manusia bisa berencana, membuat keputusan berdasarkan logika dan perasaan. Namun pada akhirnya, jalan hidup seringkali berkelok ke arah yang tidak pernah kita duga. Keikhlasan untuk menerima alur cerita yang telah digariskan oleh Sang Pencipta adalah kunci dari ketenangan jiwa. Kedua, tentang cinta dan pengorbanan. Cinta tidak selalu indah dan sederhana. Terkadang, cinta menuntut kita untuk membuat pilihan yang sulit, bahkan menyakitkan.
Kisah ini menunjukkan bahwa bentuk cinta yang paling murni terkadang adalah pengorbanan dan keberanian untuk melepaskan, demi kebaikan orang yang kita sayangi. Dan yang terakhir, tentang kejujuran. Meskipun niat awalnya baik, sebuah rahasia yang dibangun di atas kerapuhan pada akhirnya akan membawa luka. Kejujuran, sepahit apapun itu, adalah fondasi yang lebih kokoh untuk membangun masa depan, sekalipun masa depan itu tidak seperti yang kita impikan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan sedikit perenungan untuk kita semua. Jika kalian suka dengan cerita barusan, jangan lupa untuk menekan tombol like, dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apa bagian favorit kalian dari cerita ini? Karakter mana yang paling membuat kalian terenyuh? Dan tentu saja, jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan menyentuh lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.